Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini kita bersua lagi di sebuah acara yang senantiasa hadir di setiap hari Kamis jam 9 pagi. Kita bertemu di acara Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Dan alhamdulillah saya senantiasa berbarengan dengan rekan Sufyan. Baik. Meskipun terkadang kita juga mix begitu ya. Tidak selalu harus Sufyan. Soalnya kita tidak tahu bahwa kondisi masing-masing kan belum tentu selalu sama-sama sehat misalnya. Sempat juga ya. Betul. Meskipun kita harus selalu menyempatkan untuk tugas dakwah itu ya, rekan Budi. Ya, alhamdulillah sesuatu yang berhubungan dengan dakwah itu sebenarnya tidak ada kata lain selain kita beruntung. Begitu ya. Karena sering kita cermati di khairukum man ta'alamul Qur'an wa 'alamahu. Man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu ya. Masya Allah. Ya. Itu artinya apa sebenarnya? Baik, sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar dan menyampaikan Al-Quran. Termasuk salah satunya mungkin ini juga menyampaikan kebaikan-kebaikan. Dengan menyajikan berita-berita yang istimewa, yang tentunya nanti membawa feedback positif bagi kita semuanya. Gitu ya, Pak Rudi ya. Oh iya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Masih suasana Syawal ya, meskipun tinggal 1 hari ini ya. Oh ya? Tinggal 1 hari ini? Tinggal 1 hari ini. Bagi pemirsa yang sudah selesai Syawal, alhamdulillah. Bagi yang belum ya, ke depan tahun depan harus jangan kelewat ya, rekan Rudi. Oh iya. Karena baru tinggal 1 hari ini. Maksudnya tanggal 1 hari ini? Tidak. Kan kita Idul Fitri tanggal 21 atau 22 kemarin. Oh gitu ini ya? Baru tanggal 11. Masih 1 minggunan. Oh masih 1 minggu. Iya. Berarti salah hitungan saya ini. Iya. Itulah manusia. Iya. Tidak apa. Banyak salahnya, banyak khilafnya. Ada kabar apa ini Ya, masih suasana Saul, tentunya banyak momen yang tepat untuk kita silaturahim ya. Oh iya pastilah. Dan tentu saja untuk pemirsa dimanapun Anda berada, jangan pernah lewatkan untuk acara ini. Karena nanti juga ada sesi kita berwawancara dengan saudara-saudara kita yang memiliki sesuatu yang inspiratif di sana. Termasuk salah satunya kegiatan FKUB di Kota Solo ini. Forum Komunikasi Umat Beragama. Yang di momen Syawal ini mengadakan kunjungan-kunjungan ke berbagai instansi dan ormas keagamaan. Baguslah ya. Termasuk yang satu ini ya. Pengurus FKUB Kota Surakarta periode 2022 hingga 2027 melakukan audiensi ke beberapa instansi, Forkopimda dan organisasi keagamaan. Salah satunya adalah Majelis Tafsir Al-Quran. Bertempat di ruang pertemuan gedung MTA Pusat, Jalan Ronggowarsito nomor 111A Kota Surakarta, digelar pertemuan antara pengurus FKUB dengan pengurus MTA Pusat pada Selasa pagi. Kedatangan pengurus FKUB disambut hangat oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum MTA Pusat. Menurut Ketua Umum MTA Pusat, Profesor Dr. Andes Mukiyatna MSI, kedatangan pengurus FKUB ini merupakan satu kehormatan tersendiri bagi MTA sebagai salah satu lembaga dakwah yang turut menciptakan kerukunan dan kedamaian di Kota Solo. Lembaga yang bergerak di bidang dakwah dan berada di Kota Solo juga ikut punya kepentingan bahwa agar Kota Solo ini terjaga dari berbagai konflik, agar umat beragama Islam ini rukun dan damai. Sementara menurut Ketua FKUB Kota Surakarta periode 2022 hingga 2027, Kiai Haji Muhammad Masyhuri SE, MSI, pertemuan ini digelar agar saling mengenal dan mengetahui program-program yang telah dijalankan. Kami perlu ta'aruf atau saling mengenal antara FKUB dan instansi maupun organ-organ keagamaan. Kalau kita di MTA, kita tentunya ingin mengetahui bagaimana program-program yang sudah dijalankan oleh MTA yang ikut nyengkuyung daripada kerukunan yang ada dan kondusivitas yang ada di Kota Surakarta ini. Ketua FKUB juga menyampaikan rasa syukurnya karena Kota Surakarta mendapatkan peringkat keempat sebagai kota toleran se-Indonesia. Peringkat ini naik dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di peringkat nomor 9 se-Indonesia. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Burhan Amrullah, MTA TV.
Baik, tadi ya berita pertama yang cukup membuat kita untuk semangat ya untuk silaturahim ini ke beberapa instansi, termasuk mungkin juga ini termasuk tupoksi ya dari FKUB untuk senantiasa melakukan silaturahim ke beberapa ormas keagamaan juga ini. Dan sepertinya kalau permasalahan toleransi, Indonesia adalah negara yang baik menjadi contoh ya. Karena saya juga melihat dari tayangan-tayangan di YouTube itu keinginan orang per orang, bahkan mungkin masyarakat luas begitu, di sana ada forum untuk saling ada komunikasi itu ternyata juga sambutannya baik begitu ya. Meskipun kalau kita menilik orang per orang yang mungkin karena sudah ada satu kedengkian dan lain sebagainya, itu lain masalah lagi begitu. Mungkin kedengkian itu diakibatkan karena kurang silaturahim tadi ya. Betul. Kurang menjalin komunikasi sehingga yang ada adalah benih-benih kebenciannya semakin subur gitu ya. Karena nggak mau duduk bareng ngopi kayak kita. Dan yang pasti basic utama untuk menjadi orang baik itu adalah agama ya. Karena ketika kita difahamkan dengan agama, maka di situ pasti akan menjadi orang baik mestinya sebegitu. Dan oleh sebab itu sangatlah penting ketika di sekolah-sekolah itu agama menjadi hal yang pokok. Kalau waktu saya sekolah dulu, kalau nilai agama itu 5 sudah nggak lulus. Sudah nggak lulus ya? Nggak lulus. Nggak tahu sekarang bagaimana. Sekarang pelajaran agama alhamdulillah masih ada. Masih ada, hanya ya alhamdulillah masih ada. Yang penting tidak terhapus dalam kurikulum nasional ini ya. Karena memang penting sekali supaya kita mengerti agama sejak usia sekolah ya. Betul, karena dengan agama kita tahu adab, kita bisa memiliki akhlak yang baik dan sebagainya. Dan ada informasi tentang hal ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui peta kompetensi guru pendidikan agama Islam, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kabupaten Sragen, Jawa Tengah menggelar ujian online pemetaan kompetensi guru. 140 guru pendidikan agama Islam PAI tingkat SMP yang tergabung dalam MKMP Pendidikan Agama Islam Kabupaten Sragen mengikuti ujian pemetaan kompetensi online. Ujian berlangsung di Laboratorium Komputer SMP MTA Gemolong pada Senin lalu. Abdul Aziz MPDI, Ketua MKMP PAI Kabupaten Sragen mengatakan, guru yang mengikuti tes akan mendapatkan nilai yang menentukan langkah ke depan. Apakah akan mendapatkan diklat peningkatan kompetensi ataukah mengikuti tes perekrutan instruktur. Hasilnya nanti sesuai dengan nilai yang muncul. Untuk nilai yang kurang dari 70 itu akan dipanggil untuk mengikuti diklat peningkatan kompetensi. Untuk yang 70 ke atas nanti bisa mengikuti tes perekrutan instruktur tingkat daerah, provinsi maupun nasional. Pengawas guru PAI Kabupaten Sragen Slamet Mulyo MPD berharap guru PAI memiliki kompetensi yang maju. Harapannya dulu guru PAI itu lebih mempunyai kompetensi yang maju, tidak hanya begitu stagnan. Akhirnya ini diadakan pemetaan kompetensi, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan atau kompetensi guru PAI itu. Ujian pemetaan kompetensi online ini digelar secara nasional, diikuti guru PAI dari semua jenjang mulai dari sekolah dasar sampai menengah atas. Adanya ujian ini diharapkan menjadi motivasi bagi peserta agar menjadi seorang pendidik yang semakin berkompeten. Kontributor Sragen, Jawa Tengah, Muhammad Anwar, MTA TV. Ya, itu ya, diadakan di SMP MTA Gemolong ini. Selalu ada peran ya di Sekolah Majelis Tafsir Al-Quran untuk mengadakan sesuatu yang positif, termasuk diantaranya peningkatan kompetensi guru agama Islam di Sragen, Jawa Tengah. Dan tentu saja ini sesuatu yang menggembirakan untuk kita semuanya, karena bagi Anda yang saat ini tentu saja orang tua utamanya, ini terkadang memang satu
satu hal fenomena yang aneh juga. Karena terkadang orang tuanya itu tidak berjilbab, anak-anaknya di sekolah agama begitu. Tapi ada kalanya juga terbalik juga begitu. Orang tuanya berjilbab, malah anak-anaknya diminta untuk acara-acara yang di sana sepertinya tidak syar'i begitu. Nah, itulah fenomena sosial ya yang cukup membuat kita bersedih gitu ya. Betul. Karena mungkin kurang kefahaman dari masyarakat kita tentang agama yang seharusnya menjadi sesuatu yang kita harus tekankan pada generasi kita. Dan ini sebenarnya satu hal yang bagus ya. Kalau di masa-masa lalu, masa kecil saya itu fenomena orang untuk sekolah di sekolahan yang berbasis agama itu lebih sedikit begitu. Karena dulu justru ketika kita sekolah di sekolahan negeri, mohon maaf untuk yang negeri ya, tapi ini memang sekarang pun negeri pun juga terkondisikan bahwa di sana gurunya pun menjadi contoh bagi yang muslim, maka dia berhijab dan sebagainya begitu. Tapi memang fenomena sekarang ini sekolah berbasis agama justru sangat-sangat menjadi pilihan begitu. Dan menjamur ya di kalangan masyarakat dan menjadi pilihan pertama ini bagi masyarakat kita supaya anak-anaknya bisa sekolah di sekolah-sekolah Islam. Bahkan terkadang meskipun SPP-nya jauh lebih mahal. Ini berarti ada keinginan positif dari orang tua. Bagus supaya anaknya harus tidak sama dengan orang tuanya lah. Orang tuanya merasa demikian ya. Dan tidak ada keinginan orang tua untuk merubah generasi berikutnya. Supaya lebih baik ke depannya begitu ya. Ada informasi apa lagi dari Sufyan? Dari kemanusiaan ini ya. Terkait dengan potensi SAR ya di relawan ya, termasuk relawan itu menggandeng relawan potensi SAR dan masyarakat BPBD Kota Solo menggelar acara sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi relawan bencana. Kegiatan sosialisasi komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana bertempat di pendopo Rumah Dinas Wakil Wali Kota Surakarta pada Selasa pagi. Menurut Kepala BPBD Kota Solo Niko Agus Putranto, kegiatan ini melibatkan seluruh potensi SAR, relawan, dan masyarakat guna meningkatkan pelayanan serta sinergitas seluruh komponen masyarakat bersama pemerintah. Memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang kebencanaan. Karena memang di dalam kebencanaan ini akan kita tumbuhkan atau kita tingkatkan sinergitas kita BPBD atau pemerintah Kota Surakarta dengan seluruh komponen masyarakat, komponen relawan dan tokoh masyarakat agar supaya penanganan bencana di Kota Surakarta ini akan lebih cepat, lebih tepat sasaran, efektif dan efisien. Digelar selama 3 hari, selain potensi SAR dan relawan, sosialisasi juga akan diikuti pemangku pemerintah bersama warga berkebutuhan khusus atau disabilitas. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Jadi pakai. Ini juga fenomena yang bagus ya. Karena di saat-saat lalu kalau atau di ini lantai 3 barangkali ada lantai 3. Sepertinya kita mendengar suara-suara dari luar ya. Mudah-mudahan ini terkondisikan ya. Tadi kalau dulu waktu saya kuliah SMA itu ketika melihat LCR atau LCR atau perahu karet itu benar-benar merasa takjub begitu. Karena hanya satu-satunya dulu SAR UNS. Bakorlak itu menjadi satu-satunya relawan yang memiliki SAR begitu. Sekarang ini luar biasa, di mana-mana ada relawan, di mana-mana ada SAR begitu. Setiap ormas memiliki relawan SAR sendiri-sendiri ya. Ya, bahkan desa terkadang bahkan begitu. Desa sudah ada relawan SAR-nya. Ini ya menggembirakan bagi kita, kebaikan senantiasa
menular dan menjamur. Ketika ya. kita menampakkan kebaikan, insya Allah saudara-saudara kita yang lain juga termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan serupa ini ya. Iya, iya, karena kita juga hampir setiap hari selalu ada berita-berita tentang kecelakaan, baik itu ada di perairan misalnya, anak tenggelam, siapa hanyut, begitu itu terjadi. Bahkan kadang juga ada tanah longsor dan sebagainya yang perlu evakuasi segera. Nah, itu membutuhkan relawan-relawan yang tanggap setiap saat begitu. Yang tanggap dan ngerti ilmunya juga ya. Nah, itu yang paling penting. Terkadang kita keinginan untuk menolong itu besar. Tapi terkadang itu hanya keinginan atau kemauan untuk menolong itu besar, tapi tanpa ilmu justru itu membahayakan diri sendiri. Bagi kita yang punya keinginan menolong tapi tidak tahu ilmunya, itu membahayakan. Jangan sampai itu terjadi. Makanya BPBD selalu mengadakan pelatihan-pelatihan termasuk Basarnas ya, kepada relawan-relawan supaya ilmunya itu terus up to date. Dan yang paling saya suka di Majelis Tafsir Al-Quran itu, dimanapun ada Majelis Tafsir Al-Quran, di sana insya Allah selalu ada yang bergabung di kerelawanan itu tadi, begitu. Jadi, aduh batuk saya. Minum dulu mungkin ya. Jadi senantiasa bertambah gitu ya relawan-relawan yang dimiliki oleh Majelis Tafsir Al-Quran di setiap cabang dan perwakilannya, begitu. Dan ini ada informasinya. Dan informasinya nanti maksudnya. Yang ini terkait dengan ini ya, mahasiswa ya. Iya. Baik pemirsa, ini ada sesuatu yang naik 10% dibandingkan tahun kemarin. Lebih dari 30.000 calon mahasiswa baru ikuti tes seleksi nasional berdasarkan tes tahun 2023 di UNS Solo. Puluhan ribu calon mahasiswa baru perguruan tinggi menjalani ujian tes berbasis komputer seleksi nasional berbasis tes atau UTBK SNBT tahun 2023 di UNS Solo pada Senin pagi. Berjalan selama beberapa hari, Rektor UNS Jamal Wibowo mengaku minat peserta di tahun 2023 meningkat 10% dibandingkan tahun lalu yang mencapai lebih dari 30.000 peserta. UNS ada 30.013. Jika kita bandingkan dengan tahun 2022 itu naik 10% karena sebelumnya adalah 26.408 mahasiswa. UTBK terbagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama digelar pada 8 Mei hingga 14 Mei dan gelombang kedua pada 22 Mei hingga 26 Mei mendatang. Dalam pelaksanaan UTBK SNBT hari pertama ini, sebanyak 43 peserta tidak hadir tanpa keterangan. Dari Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Alhamdulillah, ini keinginan para pemuda sekarang ini untuk bersekolah, berkuliah ini semakin tinggi. Nah, supaya ke depan selain menjadi cendekiawan juga menjadi orang yang beradab ya, karena tujuan pendidikan kan tidak hanya untuk mencari pengetahuan, tapi juga memperbaiki akhlak dan adab kita. Tentunya seperti itu ya diharapkan ke depan. Baik. Dan tentu saja untuk hal-hal tersebut dengan adanya minat bersekolah kuliah dengan tinggi ini juga mengetuk para orang tua untuk lebih gigih bekerja keras karena di sana memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit ya. Tapi alhamdulillah banyak sekali beasiswa ini ya yang diberikan oleh pemerintah, termasuk juga instansi pendidikan terkait seperti UNS tadi misalnya. Bahkan banyak juga beasiswa untuk penghafal Al-Quran juga. Nah, ini bagus sekali ya. Karena terkadang ada sistem masuk yang dimana di sana memfrikan semua fasilitas atau bahkan tes pun juga lewat ketika kita hafalannya sudah mencapai yang disyaratkan ya. Ya, ini sesuatu yang bagus ya. Ternyata luar biasa. Ternyata apa kriteria itu mengalahkan hafalan yang lain.
begitu ya. Ketika berarti memang Quran ini tinggi nilainya. Tinggi ya? nilainya. Bahkan ada penelitian orang yang menghafal Al-Quran ini tingkat kecerdasannya itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Jadi ketika dia hafal Quran kemudian diberikan materi apapun itu mudah sekali menangkap. Begitu penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa ilmuwan itu ya. Jadi Al-Quran memang luar biasa yang harus kita jaga dan pegang untuk kehidupan sehari-hari kita ya. Betul. Sebab itu bekali untuk keluarga kita dengan menghafal Al-Quran ya. Baik, sepertinya kita harus jeda dan nanti ada informasi yang menarik yang lainnya dan tentu saja kita masih di acara Kopi Istimewa MTA TV, seruput kopinya, cermati infonya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih ada di acara Kopi Istimewa MTA TV, seruput kopinya, cermati infonya. Dan rekan Sufyan, ada satu hal yang membahagiakan. Membahagiakan terus tadi ya? Ya, membahagiakan. Membahagiakan terus ini ya? Karena apa? Setelah MTA TV ini hadir di channel digital, meskipun saat ini baru di wilayah Jateng 1. Wilayah Jateng 1 yang tercover itu adalah daerah Kendal, Kota Madya Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga, Boyolali, Sragen, Purwodadi, kemudian Demak, Kudus, Jepara. Ada 10. Nah, ini banyak orang yang melihat di wilayah tersebut dengan beragam ekspresi begitu, beragam penyikapan. Salah satunya yang saat ini sudah tergabung di Zoom adalah beliau Ketua Yayasan Ketua Yayasan Robi Rodiah. Beliau yang memiliki pondok sekaligus SMK IT Robi Rodiah. Ada Ustadz Ihsan Muzakir. Sudah tergabung di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik saja. Iya, baik-baik saja. Sekarang di mana nih Pak Ihsan? Di sekolahan, Pak. Oh, di sekolahan. Nah, ini mungkin sedikit bisa menceritakan bagaimana awal mula Ustadz mendapatkan channel MTA TV. Jadi setelah tadi ada apa? Kurang keras ya? Kurang keras. Kita pakai. Halo? Ya. Halo? Ya, agak keras sedikit. Oh ya. Setelah kita pindah tadi ke digital itu kan harus beli set box itu, Pak. Oh ya. Nah, setelah dipasang set box, nah itu kita kok jadi sekarang TV-nya jadi banyak sekali yang bisa kita akses yang gitu. Alhamdulillah. Nah, kemudian tadi salah satu diantaranya adalah MTA tadi. Nah, ini setelah lihat caranya kita jadi tertarik dan kemudian mungkin menjadi channel favorit ya. Jadi maksudnya hampir sepanjang hari yang kita setel adalah TV MTA. Ya, sebenarnya di sini yang paling dominan yang menjadi ketertarikan ada di hal apa, Ustadz Ihsan? Jadi ini terutama Pak Ahmad Sukino memberikan pelajaran itu sangat menarik sekali karena memperluas cakrawala pemahaman kita akan agama. Itu yang terutama yang jam-jam itu biasanya saya style itu ya, biasanya jam 6, mungkin kalau malam ya jam 8 malam ya. Baik, Pak Ihsan, apakah selama ini setelah mengikuti
media MTA TV tadi ya. Apa kesan pertama ketika Bapak menemukan channel MTA TV ini? Apakah terkejut? Apakah pertama kok gini ya gitu atau bagaimana Pak? Ya tertarik di ini selama ini kan TV umum kan nggak intens mendalami agama kan, tidak terlalu Jadi kalau ada siaran agama ya biasanya paling pagi ya. Nah ini kan bisa dikatakan pagi ada, malam ada, kadang siang juga ada kan gitu. Ya, artinya selalu menemani pemirsa ya terkait dengan tema-tema keagamaan yang media lain tidak ada gitu ya Pak ya? Iya betul. Ya, termasuk beliau kalau tidak salah selalu mencermati acara Kamus On Air ya. Kamus On Air ini rekaman Ustadz On Air yang notabene siarannya itu di jam 2 malam begitu? 2 atau 3? Jam 3 malam. Ustadz Ihsan ini selalu mengikuti malam hari ya. Itu waktu Ramadan, Mbak. Oh, waktu Ramadan yang kita ya bangun jam 2 terus kemudian sambil sahur kita ada siarannya Pak Ahmad Susino tadi, kemudian ada Pak Didin Sabu, Ketua Muhammadiyah itu, kemudian ada Ketua MUI yang lain ya, itu sering kalau ini tidak Ramadan ini ya jarang mengikuti. Ya. Pak Ihsan, barangkali bisa dijelaskan juga ke pemirsa ini terkait dengan Yayasan Robi Rodia ya, yang Bapak pimpin. Ini bergerak di bidang pendidikan saja atau juga di bidang yang lainnya? Ini di bidang pendidikan saja, jadi sekolah dan sekolah formal SMK juga sekaligus pesantren. SMK dengan pesantren itu ya Pak ya? Jadi satu itu Mas. Jadi satu ya? Oh iya. Ya jadi satu. Jadi satu. Ya, kemudian Ustadz mungkin bisa juga disampaikan bahwa hari Senin kemarin juga siaran di acara edukasi kita dan alhamdulillah ternyata juga SMK di Ponpes Robi Rodia ini bekerja sama dengan Jerman ya kalau tidak salah Ustadz. Betul ya. Tapi kita sudah merintis ke sana ya bersama dengan Global Katalis bersama juga Pak ICPC ya, ICPC tadi yang tadi rencananya katanya ada pesantrennya di sana, jadi di sini sudah dipersiapkan misalnya dengan kode dasar Jerman dan sebagainya, dan kemudian nanti misalnya lulus kemudian masuk ke sana itu sudah pasti dapat pekerjaan dan pekerjaan tadi kemudian bisa untuk membiayai kuliahnya dan kemudian pulang dari kuliah nyantri di pesantrennya. Ini kita coba berorientasi internasional, yang ini sementara ini dengan Jerman ini yang sudah konkret programnya. Dan saya kira ini menjadi satu awal yang baik karena selain ke luar negerinya atau bekerja sama dengan Jerman ini ada dalam rangka hubungannya dengan SMK, namun di sisi lain karena basicnya adalah pondok pesantren, maka di sana pun berkesempatan untuk mendakwahkan atau mensiarkan Islam ini ya Ustadz Ihsan. Iya betul, jadi memang salah satu tujuannya adalah mendakwahkan Islam di Jerman. Tapi pada saat yang sama, karena kita juga ada kekhawatiran kalau malah
santri-santri ini malah nanti di sana malah terpengaruh oleh lingkungan, maka di sana kita adakan pesantren juga gitu. Ini yang akan menyelenggarakan pesantrennya di sana adalah di lembaga IDBC itu. Ya, kita jadi mantep lah, jadi anak-anak kita kirim ke sana itu nggak khawatir kemudian malah bukannya mendakwahkan Islam tapi malah didakwai oleh lingkungan sana kan gitu kan. Nah ini yang kita pikirkan agar tadi mereka bisa mendakwahkan Islam di sana bukan malah terpengaruh oleh lingkungannya. Baik, ada misi dakwah juga berarti Pak ya? Itu yang penting juga untuk menyebarkan dakwah Islam ke berbagai penjuru dunia termasuk di Jerman tadi ya? Ya. Jadi sesuatu yang bagus ini ya, karena kita sering mendengar isyhadu bi anna muslimun ya. Nah, ini sesuatu yang kita tidak perlu menutup diri, tidak perlu menutupi bahwa kita orang Islam ya. Nah, ini sesuatu yang baik dan fenomena yang terjadi kan sekarang ini termasuk Jerman adalah banyaknya para mu'alaf yang ada di sana begitu, termasuk juga Perancis juga. Ya, mudah-mudahan senantiasa di jalan Allah, meskipun di sisi keilmuan yang lain di sana tetap berjalan bareng begitu ya Ustadz Ihsan? Ya, doanya. Baik. Terima kasih Pak Ihsan. Dengan semua. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Satu hal yang menggembirakan ini ya. Di sisi lain sebagai pondok pesantren, namun di sisi lain ada bekal ilmu yang bisa didapatkan karena yang satu jurusannya itu adalah pembangkit tenaga listrik, yang satu adalah multimedia. Ya, makanya tidak heran jika kemarin berkunjung ke MTA TV ya, termasuk menjalin silaturahim dengan media-media Islam gitu ya. Baik, berikutnya ada informasi tentang informasi terkait juga pendidikan, pengkaderan juga untuk melanjutkan estafet dakwah ini ya dari Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran guna memberikan pengarahan dalam memaksimalkan keorganisasian pemuda MTA Pusat ya. Pemuda MTA Pusat menggelar pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi bagi pengurus pemuda MTA di seluruh Indonesia. Pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi pemuda MTA berlangsung di MTA Cabang Karangpandan Sabtu hingga Ahad lalu. Kegiatan menghadirkan pimpinan pusat MTA yang diikuti oleh pengurus pemuda MTA seluruh Indonesia secara luring dan daring. Dalam tausiahnya, Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM menyampaikan kualifikasi pemimpin di MTA, diantaranya ikhlas terikat dengan Allah, memiliki semangat dan kesabaran yang tinggi. Saya inventaris kualifikasi pemimpin di MTA. Yang pertama ikhlas. Ikhlas ini ada beberapa poin, terikat dengan Allah. Kedua, mempunyai semangat tinggi. Ini arti ikhlas ya. Ikhlas yang pertama dia terikat dengan Allah, hatinya terus bertaut kepada Allah. Kemudian memiliki semangat yang tinggi, tidak takut dikritik, dan memiliki kesabaran yang tinggi. Ketua Panitia Budiono MPD menyampaikan tujuan kegiatan agar pemuda MTA lebih mengenal dan mendalami khitoh majelis serta pengurus pemuda MTA lebih maksimal menjalankan organisasi dan mengoptimalkan kerjasama dalam menjalankan kegiatan kemajelisan. Ya, tujuannya itu biar kita lebih mengenal dan mendalami akan khitoh dari majelis kita, dan tentunya teman-teman di pengurusan bisa lebih maksimal dalam mengenal keorganisasian dan mengoptimalkan bagaimana kita dalam bekerja sama dengan teman-teman yang ada di satu organisasi itu untuk memaksimalkan kegiatan di dalam kemajelisan. Pihaknya juga berharap pemuda MTA semangat dalam mengembangkan potensi diri guna menghadapi tantangan dakwah di masa mendatang. Kontributor Karanganyar, Jawa Tengah, Umar Fahrudin, MTA TV. Demikian ya.
yang diprakarsai oleh pemuda MTA Pusat untuk melakukan pengkaderan ya, dan sekaligus memberikan nasihat kepada pemuda yang dilakukan oleh Al-Ustaz tadi, supaya generasi kita tahu ya perjuangan kita ke depan begitu. Betul. Dan ini baik untuk kita ikuti, utamanya bagi para pemuda ya. Kalau kita yang sudah tua, kok kita sih? Saya kira Anda yang sudah tua ya. Enggak. Ya. Saya masih muda insya Allah ya. Ya, yang pasti ini giroh, bukan saja giroh, tapi memotivasi, membangkitkan semangat untuk para pemuda kita. Jangan hanya duduk terpaku, diam, kemudian mabar. Tapi di sana ada hal-hal yang positif yang bisa kita ambil. Meskipun kita tidak bisa menolak ya, bahwa kehadiran HP ini memang diperlukan ya. Karena ketika kita sudah terbiasa menggunakan HP untuk hal yang negatif, maka orang sudah pikirannya ketika dia pegang HP itu selalu negatif gitu. Tapi ketika ketika kita sering membuka di sana hal-hal informasi, terus Quran dan sebagainya, maka orang pasti pikirannya juga pasti positif begitu ya. Jadi membawa image juga ya. Karena HP ini ibarat mata uang ya. Betul. Bisa digunakan untuk yang positif, bisa juga untuk yang hal-hal yang negatif. Nah, karena kita juga tidak menampik bahwa kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan tugas sekolah, pekerjaan, di sana semuanya terinformasikan di HP. Begitu. Jadi kita mau tidak mau, bisa nggak bisa, di zaman ini harus pegang HP. Pegang gitu ya. HP. Dan kita harus ikuti. Termasuk informasi mengenai harga bahan pokok ini ya. Ini bisa diakses melalui HP juga. HP. Silahkan saja linknya MTA TV, di sana tulis tanda kres atau pagar KIT begitu, nanti banyak informasi lengkap. Di antaranya pemirsa, bahwa guna memastikan kondisi harga dan pasokan bahan pokok aman, Wakil Menteri Perdagangan memantau ketersediaan bahan pokok dan harga sembako di Kota Solo, Jawa Tengah. Wakil Menteri Perdagangan Wamendak Jerry Sambuaga bersama jajaran Forkopimda Kota Solo mengunjungi Pasar Nusukan untuk memastikan pasokan dan harga sembako dalam keadaan normal dan lancar. Wamendak mengaku harga serta pasokan minyak dan sembako di Pasar Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Solo terpantau kondusif dan lancar. Pasar mengecek langsung ketersediaan bahan pokok dan juga harga-harga. Alhamdulillah tadi bisa disaksikan sendiri oleh kawan-kawan media, kami bersama dengan Kadis dan jajaran melihat kondisinya sangat kondusif ya, dan bahkan untuk beberapa bahan pokok banyak yang turun ya, seperti tadi kita cek ya, mulai dari bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting ya, dan seterusnya. Beras saya lihat tadi harga juga sesuai ya, untuk yang dari Bulog dan juga yang premium, bahkan tadi kami beli beras sekitar 20 kilo ya, untuk memastikan juga kualitasnya nanti akan kita lihat. Tapi yang paling penting pasokan itu aman ya. Yang paling terpenting adalah ketersediaan, jangan sampai ada ketersediaan yang terganggu. Dan tadi kami berdiskusi dengan para pedagang, dengan ibu dan bapak yang berjualan, alhamdulillah sekali lagi semuanya lancar. Pihaknya menambahkan secara umum di pasar-pasar Indonesia, harga-harga sembako pasca Lebaran terus mengalami penurunan, begitu pula harga di saat Ramadan dan Lebaran relatif stabil. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Ya, mudah-mudahan ini memang keberadaan dari yang disidak itu adalah sesuai dengan kondisi yang ada. Jangan sampai yang terjadi seperti yang di Lampung. Jadi hanya baik ketika saat disidak gitu ya. Disidak. Dan itu sesuai dengan yang diarahkan oleh protokol. Ya, kalau nanti tahu-tahu presiden pindah jalur, nanti ketahuan di sana jalannya nggak rata dan sebagainya, termasuk yang disidak di Wamendak ini. Ya, semoga pemerintah bisa memberikan jaminan kepada warga masyarakat tentang ketersediaan dan harga pangan kita tidak melonjak naik terus ya. Karena itu ya merugikan, memberatkan masyarakat kita. Baik. Ada satu informasi yang membuat kita tidak berat, tapi membuat kita kembali lagi bersemangat untuk melakukan kebaikan ini. Apa itu?
dari Satgas ya, guna membantu warga yang membutuhkan. Satgas MTA Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa rumah seorang warga di Kecamatan Sambi, Boyolali, Jawa Tengah. Relawan MTA perwakilan Kabupaten Semarang bersama warga sekitar bergotong royong memperbaiki rumah salah seorang warga di Desa Gelintang, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali yang tertimpa pohon pada Kamis sore. Atap rumah mengalami kerusakan akibat tumbangnya pohon pete yang berada di samping bangunan. Koordinator Tanggap Darurat Bencana MTA perwakilan Kabupaten Semarang, Suyono, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan warga sekitar serta relawan MTA untuk mengatasi rumah yang rusak. Dengan koordinasi sesama warga relawan Kabupaten Semarang dan warga masyarakat di Dukuh Lintang ini, Kelurahan Lintang, alhamdulillah pagi ini bisa teratasi dan alhamdulillah semuanya semangat di dalam kegiatan ini. Sementara menurut Subandrio selaku Ketua RT, kegiatan ini bisa membantu meringankan warga yang terkena musibah dan solusi yang bagus untuk merekatkan tali persaudaraan. Ini sangat membantu untuk meringankan beban dari Pak Desarbini selaku istilahipun kena musibah. Istilahipun kena musibah dengan bencana alam, dengan masyarakat, dari tim memberi bantuan. Itu termasuk solusi yang bagus untuk merekat tali silaturahmi dan persaudaraan. Setelah kegiatan evakuasi dan perbaikan ini, diharapkan rumah kembali dapat ditempati dengan nyaman dan aman. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Sri Hartanto, MTA TV. Ya, ini peran relawan sangat dominan ya, dan ini membutuhkan sesuatu yang di sana gerak cepat. Ya. Selain gerak cepat juga hati yang tulus, karena memang relawan ini dibekali dengan nilai-nilai yang mulia ya, termasuk diantaranya ketulusan jiwa, termasuk diantaranya apa yang relawan ini kerjakan adalah bagian dari dakwah juga. Ya. Dan karena yang namanya musibah itu selalu datang tiba-tiba. Kematian itu pun juga datang tiba-tiba. Nggak mungkin, lah dadak itu tahu-tahu gitu. Nggak ada yang kata-kata dadak. Karena semuanya pasti segala sesuatunya ya terjadi tiba-tiba. Oleh sebab itu kesiapan kita menghadapi semua itu harus benar-benar selalu terlatih begitu. Waspada begitu ya. Waspada terhadap kemungkinan apapun yang terjadi di kemudian hari. Kita harus bersiap diri begitu ya. Dan sepertinya kebersamaan kita di hari ini lewat kopi istimewa ini hanya sampai di sini. Ya. Kita akan bersua kembali insya Allah di Kamis yang akan datang. Dan tentu saja harapan kita para pemirsa senantiasa sehat selalu dan diberikan selalu ketulusan dan keistiqomahan ya. Untuk berkegiatan dan berkelakuan, berkegiatan yang baik untuk menebarkan kebaikan. Betul. Dan saya Rudi Arianto dan saya Sufyan Al-Ayubi pamit undur di acara Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.